Silakan duduk Ibu Singer dan para WL. Puji nama Tuhan. Salam Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, kita dalam keadaan sehat, kuat, bisa punya pakaian, bisa makan yang enak, bisa melompat sana, lompat sini. Semua karena berkat Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi segala sesuatu yang Tuhan berikan untuk kita hari ini, biar kita gunakan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau dari awal lagu-lagu kita, kalau yang pertama tadi lebih baik satu hari di pelataranmu. Nah, kita yakin dan percaya itu adalah ungkapan hatinya Raja Daud. Nah, kenapa dia bilang lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain? Memang gak ada hubungannya dengan ayat yang saya bagikan pada siang hari ini. Kalau namanya ada, tetapi kalau temanya beda. Kenapa Raja Daud berkata seperti itu? Maksudnya karena dia tahu duduk di bawah kaki Tuhan, dia menikmati banyak hal. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, biarlah ini juga kalau Raja Daud berkata lebih baik satu hari diam di bawah kaki Tuhan daripada di tempat lain. Biarlah itu menjadi kesukaan kita hari-hari ini. Amin Bapak Ibu. Kita yang tahu apa kesukaan kita hari-hari ini. Duduk di kaki Tuhan kah? Atau duduk di kedai tua kah? Atau duduk di kafe-kafe kah? Hanya kita yang tahu dengan Tuhan. Jadi biarlah kerinduan kita, kesukaan kita hanya duduk di kaki Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Amin. Duduk di kaki Tuhan bukan berarti kita nggak melakukan aktivitas, enggak. Kita tetap melakukan aktivitas kita sebagaimana biasa, tetapi kita berikan waktu kita untuk Tuhan, menikmati kasih yang daripada Tuhan. Amin. Kita tetap melakukan aktivitas kita sebagaimana biasa, tetapi kita berikan waktu kita untuk Tuhan, menikmati kasih yang daripada Tuhan. Amin. Ditulis di sini, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Selah. Kita baca lagi di dalam Yakobus 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat 12. Bunyinya seperti ini. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya yang kita nantikan sebagai orang percaya, sebagai umat pilihan Tuhan adalah mahkota kehidupan. Benar gak Bapak Ibu? Mahkota. Jadi suatu hari, jujur Bapak Ibu, kan kita kan sering dibilang gembala, ibu gembala, bapak gembala. Jadi ada di hati saya seperti ini. Muncul, saya nggak tahu, kan pribadi orang berbeda-beda. Saya nggak terlalu bangga dengan panggilan itu. Tapi saya sangat bangga ketika namaku tertulis dalam kitab kehidupan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, untuk apa kita diagung-agungkan di dunia ini? Ya enggak? Kalau nama kita dicoret dari buku kehidupan, kan itu yang paling utama. Dan itu yang kita butuhkan hari-hari ini. Kenapa kita mengikut Tuhan? Amin? Yaitu mahkota kehidupan. Nah Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, judul yang saya bagikan untuk kita pada siang hari ini, tetap setia di tengah goncangan. Nah memang Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, saya nggak tahu ya Bapak Ibu, kalau saya menyampaikan firman Tuhan baik di FA, baik di ibadah, baik di pertemuan-pertemuan apapun. Nah jadi yang saya bagikan adalah menguatkan sesama kita, memberikan motivasi. Motivasinya apa? Supaya tetap berjalan dalam jalur firman Tuhan. Karena apa? Ada banyak hari-hari ini baik itu yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu seringkali tidak memiliki motivasi yang kuat, atau bukan motivasi, artinya semangat yang kuat di dalam Tuhan. Nah jadi
siang ini saya juga memberikan motivasi lewat firman Tuhan yang dibagikan untuk kita pada siang hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau judulnya tetap setia di tengah goncangan. Kalau orang Kristen atau orang yang mengikut Tuhan identik dengan persoalan hidup. Karena apa? Dunia ini penuh dengan tantangan. Karena dunia ini bukan tempat kita tinggal selamanya. Dunia ini adalah tempat kita sementara. Jadi selama kita ada di dunia ini, ada pertarungan yang luar biasa yang kita hadapi dari hari ke hari. Pokoknya setiap hari kita diperhadapkan dengan hal yang tidak menyenangkan. Supaya apa? Supaya kita jauh daripada Tuhan. Amin. Nah, sejak kita bangun tidur pagi-pagi, saya yakin dan percaya kita sudah diperhadapkan dengan persoalan. Sampai mau tidur juga ada dalam persoalan. Itu sebabnya Bapak Ibu, ketika kita mulai bangun pagi, Tuhan terima kasih hari ini saya bangun dan saya berdoa, jaga pikiranku, hatiku, tindakanku supaya boleh berjalan seturut dengan firman Tuhan. Karena iblis selalu punya banyak cara juga supaya kita jauh daripada Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu tetap setia di tengah goncangan. Tokohnya adalah Daud. Saya percaya kita semua pasti sudah tahu siapa Daud ini. Daud ini adalah yang populer sampai hari ini. Nah, saya yakin dan percaya meskipun berulang-ulang itu kita ceritakan, tidak apa-apa Bapak Ibu. Kalau kita berulang-ulang kita ceritakan siapa Daud itu, di mana dia lahir, siapa bapak mamanya, siapa saudara-saudaranya, nggak apa-apa kita berulang-ulang sampai kita boleh dikuatkan lewat kehidupannya. Amin. Kalau kita boleh pelajari Daud ini, mulai dia dari kecil, dia sudah ditolong oleh Tuhan. Dia hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Siapa Daud itu? Dia lahir di Bethlehem. Ayahnya bernama Isai, putra bungsu dari 8 bersaudara. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Nah, dia pekerjaannya adalah gembala kambing domba. Daud ini adalah orang yang patuh kepada orang tuanya. Terbukti Bapak Ibu ketika abang-abangnya berperang. Ada 3 abangnya yang berperang bersama-sama dengan Raja Saul. Suatu hari bapaknya berkata gini, Isai berkata gini, Daud, pergi kau sana nak, antar bekal untuk abang-abangmu. Dia taat melakukan itu. Nah, Daud ini adalah yang patuh kepada orang tuanya. Nah, kalau kita belajar lebih dalam lagi, dia patuh bukan setelah dia menjadi raja, tetapi dari kecil dia sudah patuh kepada orang tuanya. Dan dari kecil juga Daud ini hidup bergaul dengan Tuhannya lewat pengalaman hidupnya. Ketika kalau kita baca pasal 1 Samuel 17, kita baca berikutnya, dia menceritakan bahwa Daud ini punya pergaulan yang intim dengan Tuhan lewat kehidupannya ketika dia mengalahkan seekor singa. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dan Daud ini Alkitab mencatat Daud adalah salah satu tokoh yang berkenan di hati Tuhan. Sampai ditulis di situ Alkitab mencatat dia adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bangga enggak kalau Tuhan sebutkan nama kita berkenan di hatinya? Bangga kan, bersyukur. Dan saya yakin dan percaya status itu diterima oleh Daud bukan tanpa proses. Bukan ujung-ujungnya, oh Daud, begitu dia lahir, Daud langsung ditulis Tuhan, Daud orang yang berkenan di hatiku. Tidak. Tetapi dengan perjalanan waktu, banyak proses yang dilalui oleh Daud, sehingga Daud menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Amin. Nah, jadi kita belajar dari tokoh Daud ini hari ini, biar kita tetap setia di tengah goncangan. Tadi sudah saya ceritakan siapa Daud itu. Nah, yang kedua, yang berikutnya, apa sih yang dialami oleh Daud? Kenapa si Daud itu yang menjadi contoh buat kita siang hari ini? Apa yang dialami dia? Dia teguhkah saat menghadapi goncangan? Nah,
Coba kita baca di dalam 1 Samuel 17 ayat 28. 1 Samuel 17 28 ayat 28. 1 Samuel 17 ayat 28. Nah, ditulis di sana gini. 1 Samuel 17 ayat 28. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Bapak Ibu, apa yang dialami oleh Daud ketika dia masih kecil? Ketika dia bersama-sama dengan saudaranya, Daud mengalami cemeehan atau olok-olokan atau penolakan dari sanak saudaranya. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ketika Daud disuruh bapaknya, "Nah, antarkan bekal untuk abang-abangmu yang sedang berperang di sana." Tadinya tujuan Daud datang ke pertempuran itu bukan melihat situasi, enggak. Dia patuh kepada orang tuanya. Antarkan bekalmu, antarkan bakal abang-abangmu. Jadi apa yang dilakukan oleh Daud? Dia patuh. Nah, ketika dia tiba di pertempuran itu, abangnya melihat apa yang dilakukan oleh abangnya Eliab itu. Dia mengolok Eliab, dia mengejek dia. "Ngapain kamu datang ke sini? Kamu datang ke sini dengan tujuan mengamat-amati atau dengan memata-matai? Di mana kau tinggalkan kambing kita itu?" Kira-kira seperti itu. Marah abangnya ini. Padahal abangnya nggak tahu kenapa dia ada di situ. Dan saya yakin dan percaya melalui bapaknya, Tuhanlah yang suruh Daud ini sehingga dia tiba di pertempuran. Iya nggak Bapak Ibu? Iya. Kalau nggak disuruh bapaknya dia ke pertempuran itu pada waktu itu, waktu kejadiannya waktu itu untuk mengalahkan Goliat. Nah, saya yakin dan percaya segala sesuatu yang Tuhan izinkan bagi anak-anak, maksudnya gini, Tuhan punya banyak cara. Kalau Tuhan suruh melakukan segala sesuatu dalam hal yang rohani, ya, saya yakin percaya Tuhan yang menyuruh itu. Nah, ketika itu Tuhan menyuruh bapaknya Daud, "Suruh anakmu," kira-kira seperti itu. Supaya apa? Supaya melihat situasi yang ada di dalam pertempuran itu. Nah, Daud direndahkan oleh saudaranya sendiri, disepelekan. Padahal Daud tidak melakukan apa-apa. Pikiran Daud dengan Eliab jauh berbeda. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, Daud ini adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Ini bisa terjadi bagi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Daud gak secara manusia tidak diperhitungkan, tetapi Daud mengalami penolakan atau ejekan. Ini bisa terjadi bagi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Atau apalah dia itu, diremehkan. Tetapi Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Daud? Apakah Daud kecut hati? Tidak. Apakah yang dia lakukan? Yaitu dia tetap menjaga hatinya, dia tetap tenang. Coba kita baca dulu dalam 1 Samuel 17 ayat 37. Pula kata Daud, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Artinya gini, Daud sudah diremehkan, Daud sudah tidak diperhitungkan, tetapi Daud tidak berkecil hati. Amin Bapak Ibu. Ini menjadi pelajaran buat kita hari-hari ini. Kita tetap kuat di dalam Tuhan. Nah, saya yakin dan percaya orang yang tetap berdiri teguh atau orang yang tetap tenang dalam meskipun dia dianggap rendah atau disepelekan, orang yang tetap kuat itu adalah ketika hatinya melekat kepada Tuhan, seperti
si Raja Daud. Amin Bapak Ibu. Siapa yang dekat dengan Tuhan hari-hari ini? Saya percaya kita semua harus dekat dengan Tuhan. Nah, yang pertama tadi apa yang dialami oleh Raja Daud sebelum dia raja, yaitu dia mengalami penolakan dari sanak saudaranya. Nah, yang kedua apa lagi yang dialami oleh Daud? Dia ingin dibunuh oleh Raja Saul. Apakah Daud melakukan kesalahan? Tidak. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita dibenci atau kalau kita dihukum karena kesalahan kita terima nggak Bapak Ibu? Terima. Nah, tapi Daud ini dia dibenci, dia tidak melakukan kesalahan. Coba kita baca dulu di dalam 1 Samuel 18. 1 Samuel 18 ayat 8. Di sana menceritakan ketika waktu itu Daud waktu itu kan sudah diurapi menjadi raja, tetapi belum karena Saul masih hidup, jadi belum bisa digantikan secara total. Nah, jadi waktu itu Daud mengalahkan Goliat. Nah, ketika Daud mengalahkan Goliat, wanita-wanita di sana mengelu-elukan Daud. Coba kita baca dulu ayat 7 mulai permasalahan itu. Ini sumber masalahnya. Ayat 7, 1 Samuel 18. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Menjadi pelajaran, maksudnya gini, kita ada juga pengetahuan kita. Ternyata beribu-ribu beribu-ribu itu sedikit dibandingkan dengan berlaksa-laksa. Berarti lebih banyak berlaksa-laksa. Ibu Erna pasti tahu, dia matematika. Saya dulu nggak tahu saya. Oh iya, berarti berlaksa-laksa lebih banyak daripada beribu-ribu. Nah, ketika didengar oleh Saul itu, sanjungan itu kepada Daud, dia timbul niatnya untuk menghabisi oleh Daud. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, secara manusia Bapak Ibu, ya kan? Kalau kita pikir-pikir, ketika saya baca cerita si Daud ini, Tuhan, kan sampai di tahap ini dia belum melakukan kesalahan loh. Kan tadi dia dicemeh saudaranya, kan dia masih gembala, dia tidak melakukan kesalahan. Nah, hal yang kedua lagi, dia belum melakukan kesalahan. Padahal dia melakukan untuk bangsa, yaitu bangsa Israel. Dia melakukan, mengalahkan Goliat. Tetapi apa yang dia terima? Bukan, artinya gini, harusnya kan Saul sebagai pemimpin dia, mantap, pasti bilang gitu kan. Terima kasih ya, kamu sudah berjuang untuk bangsa kita. Ini tidak. Apa yang dialami oleh Daud? Dalam hati Raja Saul itu ada muncul kedengkian. Dia ingin membunuh Daud. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ternyata gak selamanya orang yang hidup benar di mata Tuhan itu aman-aman aja. Iya kan Bapak Ibu? Tetapi perlu kita pelajari lewat kehidupan Daud hari ini. Gak selamanya orang yang hidup di dalam kebenaran firman itu selalu terhindar. Artinya gini, terhindar dari orang-orang yang picik hati. Enggak. Kita belajar bahwa meskipun orang-orang yang jahat, mereka-reka yang jahat bagi anak-anak Tuhan, kalau kita hidup di dalam firman Tuhan, ada pembelaan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Seperti yang dialami oleh Daud. Dalam tahap ini Daud belum melakukan kesalahan, tapi Daud mengalami persoalan yang begitu rumit, bahkan nyawa menjadi taruhannya. Ini juga sering kita alami Bapak Ibu, ya enggak? Kita enggak berbuat apa-apa, kita disalahkan, ya enggak Bapak Ibu? Tetapi kita belajar dari Daud ini, dia enggak ambil pusing dengan hal itu semua, karena dia yakin tanpa setahu dia ada Tuhan yang bekerja dalam kehidupan Daud. Bukan Daud yang membela dia. Artinya gini, dia nggak bisa melawan Saul itu. Dia raja, dia sangat tunduk kepada Raja Saul. Nah Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kemudian apalagi yang dialami oleh Daud?
yaitu dia ingin dibunuh anaknya sendiri, yaitu Absalom. Wow, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, betapa banyaknya persoalan yang dihadapi oleh Daud. Dia tidak melakukan kesalahan, tetapi dia mengalami hal yang sangat luar biasa. Nah, kalau kita hari-hari ini mungkin mengalami hal-hal yang luar biasa, mungkin masalah sakit, penyakit, ekonomi, ada juga baiknya kita koreksi. Tuhan, kenapa ya? Kenapa terjadi seperti ini? Bisa juga karena kesalahan kita. Tetapi di sini Daud memang benar, bukan karena kesalahan dia. Dia menghadapi persoalan yang luar biasa. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Nah itu tadi, kalau yang pertama tadi siapa Raja Daud, kita sudah tahu siapa itu. Nah kemudian yang dialami oleh Daud, dia itu mengalami penolakan dari saudaranya. Berikutnya lagi dia ingin dibunuh oleh Raja Saul, dan dia juga ingin dibunuh oleh anak sendiri, oleh Absalom. Kemudian yang menjadi pertanyaannya, ketika Daud tadi sudah diperhadapkan dengan hal yang luar biasa, yang menyakitkan, yang mengecewakan yang dialami oleh Daud. Sekarang yang perlu kita pelajari, bagaimana respon Daud saat dia mengalami situasi yang tidak baik itu. Respon Daud adalah yang pertama, Daud tidak berfokus pada masalahnya. 1 Samuel 17 ayat 26. 1 Samuel 17 ayat 26. Saya baca untuk kita semuanya, 1 Samuel 17 ayat 26. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? 27. Rakyat itu pun menjawabnya dengan perkataan tadi, begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ketika Daud mengalami persoalan, ketika dia datang di pertempuran itu, dia melihat ada seorang yang gagah perkasa, namanya Goliat. Sementara badan Daud kecil, mungkin kalau kita kita bayangkan dia seorang gembala, jangan-jangan dia pakai celana pendek. Berbeda dengan penampilan Goliat dengan si Daud. Nah, apa yang dilakukan oleh Daud ketika dia ingin menghadapi persoalan itu? Dia tidak terfokus dengan masalahnya. Daud tidak berfokus dengan dirinya yang tidak ada apa-apanya secara manusia dibanding dengan Goliat yang gagah perkasa. Tetapi Daud percaya kepada Tuhan yang gagah perkasa. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, seberapa sering kita terfokus dengan persoalan yang kita hadapi? Ketika kita diperhadapkan dengan persoalan, mungkin itu sakit, penyakit, mungkin itu masalah keluarga, fokus dengan persoalan yang kita hadapi. Ketika kita diperhadapkan dengan persoalan, mungkin itu sakit, penyakit, mungkin itu masalah keluarga, fokus hati. Iya, saya boleh catat dari sini pengertian dari arti tawar hati. Tawar hati itu hilang semangat, kurang antusias, cenderung pasif, bahkan memilih mundur dan tidak peduli terhadap sesuatu hal yang dihadapinya. Ada nggak di sini Bapak Ibu yang tawar hati? Nah, Bapak Ibu, biasanya orang yang tawar hati ketika dia mengalami persoalan yang gak kunjung selesai. Gak ada namanya orang yang hidup senang semuanya, uang oke, keluarga oke, kesehatan oke. Gak ada, gak muncul tawar hati. Gak akan muncul. Tapi muncul tawar hati ketika menghadapi persoalan yang gak kunjung. Belum lagi siap ini, udah datang lagi yang lain. Belum lagi, antri, kira-kira begitulah. Antri persoalan itu. Tetapi apakah yang dilakukan oleh Daud? Dia tawar hati kah? Tidak. Dia tidak tawar hati, tetapi dia tetap menguatkan hatinya. Dia tetap percaya kepada Tuhan yang sanggup menolong dia
hari lepas hari. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, ini juga menjadi pelajaran bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan karena persoalan kita jadi tawar hati, malas, gitu-gitu doangnya. Itu aja persoalannya nggak kunjung siap. Bosan, itu aja lah, ya udahlah. Ini bisa terjadi. Halo Bapak Ibu, jangan tawar hati. Amin. Hanya air minum yang enak kalau tawar, ya enggak? Air tawar, air putih. Tapi kalau hati kita tawar, Alkitab bilang gini, di dalam firman Tuhan di dalam Matius, jika garam menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Artinya gini, tawar hati itu Tuhan tidak suka. Tawar hati, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Katanya ketika kita mulai tawar hati, gak ada semangat lagi, gak ada gairah lagi, gak mau tahu. Yang muncul adalah kita menjadi lemah. Kekuatan kita katanya kecil. Nah Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, jangan menjadi tawar hati. Amin. Mari kita hadapi bersama-sama dengan Tuhan. Orang yang tawar hati adalah orang yang tidak bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau Daud bisa melewati masalah yang luar biasa, saya percaya masalah yang kita hadapi belum seperti yang dialami oleh Daud. Pernah Bapak Ibu mau dibunuh? Enggak kan? Pernah Bapak Ibu, ini kan berapa kali si Daud ini ingin dibunuh, padahal dia enggak melakukan kesalahan. Nah Daud ini, dia berjuang hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Bisa aja sebenarnya si Saul itu sudah ingin membunuh aku, biar aja aku bunuh lagi dia. Ini tidak. Tetapi Daud belajar tetap melakukan perintah Tuhan, dan lewat Daudlah kita diberkati oleh Tuhan sampai hari ini. Amin. Kita boleh belajar, iya ya, Daud itu manusia biasa, sama seperti kita. Dia bukan malaikat. Kalau Daud sanggup pada zaman dulu, saya yakin dan percaya kita juga bisa. Amin. Hari kita perkatakan, Tuhan, Allah yang disembah oleh Raja Daud, itu juga yang kusembah hari ini. Kalau dulu Daud bisa mengalahkan Goliat karena dia percaya kepada Tuhan. Dia tidak fokus dengan persoalannya. Saya yakin dan percaya hari ini juga kami akan menang karena kami fokus kepada Tuhan Yesus. Amin. Halo Bapak Ibu, jadilah iman-iman anak-anak Tuhan yang kuat, anak-anak yang setia dan tangguh di dalam meskipun goncangan kita hadapi hari-hari ini. Amin. Nah jadi tadi saya percaya sudah jelas semuanya. Kita belajar dari tokoh Daud yang menghadapi tantangan. Dia dilecehkan oleh sanak saudaranya, dia tidak diperhitungkan, tetapi dia tetap percaya kepada Tuhannya. Itu bukan satu alasan bagi dia untuk tidak melakukan satu kebaikan. Amin Bapak Ibu. Jadi hari-hari ini, apapun yang kita alami hari-hari ini, mungkin sepertinya nggak ada gunanya. Kita yakin dan percaya segala sesuatu yang kita gunakan, yang kita lakukan, Tuhan catat semua, tidak pernah sia-sia. Amin. Kita belajar dari tokoh Daud yang ketika dia mengalami persoalan, dia tidak fokus kepada persoalannya, tetap dia juga tidak tawar hati, tetapi dia berfokus kepada Tuhan Yesus. Ini menjadi kerinduan Tuhan bagi setiap kita, pribadi lepas pribadi. Seberat apapun persoalan yang kita hadapi, datanglah kepada Tuhan. Duduk diam di kaki Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Nah, kemarin saya sudah pernah contohkan buat kita semuanya. Kalau kita fokus, kalau dekat, anggaplah ini Tuhan kita, iya kan? Dan yang di depan masalah. Kalau kita dekatkan gini, hidup kita dekat kita, saya nggak bisa lihat Pak Tumpul. Semua teman-teman juga, Bapak Ibu, saya nggak bisa lihat Bapak Ibu semuanya. Tapi ketika saya jauhkan gini, saya bisa semua melihat. Bahkan sampai ke hutan-hutan sana bisa saya lihat. Artinya apa? Kita anggap ini tadi Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, kita nggak fokus lagi dengan persoalan kita yang ada.
Bapak Ibu, karena apa? Ketika kita fokus dengan persoalan kita hari-hari ini, kita sedang meragukan kuasa Tuhan Yesus. Jangan sampai kita yang ada di tempat ini kita meragukan kuasa Tuhan. Mari kita tetap belajar. Tuhan, teguhkan hatiku. Memang Tuhan, saya masih belajar terus dan belajar terus, bahkan terus berjuang. Perjuangan kita Bapak Ibu, perjuangan kita, saya yakin dan percaya Tuhan perhitungkan. Perjuangan kita untuk hidup seturut dengan firman Tuhan, Tuhan perhitungkan. Tetapi janganlah kita tidur dengan situasi kita yang melempam. Jangan kita tertidur dengan hal itu semua. Mari bangkit, datang kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan. Supaya apa? Karena kita yakin dan percaya Tuhan melakukan perkara yang ajaib buat kita. Amin. Puji nama Tuhan. Saya undang semua bangkit berdiri.